Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Indah Septiliani dengan NIM 20090460011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai MSDS dari kalium hidroksida. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu MSDS. Jadi MSDS itu adalah Material Safety Data Sheet atau dalam Surat Keterangan Menteri Perindustrian Nomor 87 Tahun 2009 dinamakan Lembar Data Keselamatan Bahan atau LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia yang meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan dan informasi lain yang diperlukan. Lalu apa itu kalium hidroksida? Jadi, kalium hidroksida atau potassium hydroxide adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia KOH dan umumnya disebut sebagai potas kaustik. Karakteristik dari kalium hidroksida yaitu berbentuk solid, berwarna putih atau kuning, tidak berbau, memiliki nilai pH 13,5, memiliki titik didih 1320 derajat Celcius, memiliki titik buku 405 derajat Celcius, serta dapat larut dalam air, alkohol, dan juga gliserol. Kalium hidroksida dapat ditemukan dalam bentuk murni dengan mereaksikan natrium hidroksida dengan kalium tidak murni. Identifikasi bahaya dari bahan kimia ini adalah 1. Dapat menyebabkan korosif terhadap logam, yang kedua berbahaya jika tertelan, yang ketiga menyebabkan kulit terbakar, dan yang terakhir dapat menyebabkan kerusakan serius pada mata. Terdapat beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Yang pertama, apabila tertelan, bilas mulut dan jangan memaksakan muntah, lalu segera pergi ke dokter. Yang kedua, apabila terkena mata, lepaskan lensa kontak dan bilas dengan air selama beberapa menit dan segera pergi ke dokter. Yang ketiga, apabila terkena kulit, bilaslah kulit dengan sabun disinfektan dan air dan segera pergi ke dokter. Dan yang terakhir, jika terhirup, hiruplah udara segar dan segera pergi ke dokter. Padatan kalium hidroksida tidak mudah terbakar, namun saat kalium hidroksida dipanaskan hingga terurai, dapat menghasilkan asap beracun. Jika terbakar, padatan kalium hidroksida dapat dipadamkan menggunakan alat pemadam seperti pemadam api kimia kering kelas 3, lalu busa tahan alkohol, dan juga semprotan air. Apabila padatan atau larutan kalium hidroksida tumpah dan mengalami kebocoran, jangan biarkan benda padat mengudara. Bersihkan area, tempatkan dalam kantong atau wadah tertutup, dan dibuang. Kalium hidroksida dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Padatan ini juga dapat disimpan dengan hidroksida, oksida, dan juga karbonat. Perlindungan diri yang kita gunakan jika akan berkontak dengan kalium hidroksida yaitu yang pertama perlindungan mata atau wajah, yaitu dengan menggunakan kacamata, pengaman, dan pelindung wajah. Yang kedua, perlindungan tangan, yaitu dengan menggunakan sarung tangan yang tepat. Yang ketiga, perlindungan tubuh, yaitu dengan menggunakan pakaian pelindung yang tepat. Dan yang keempat, perlindungan pernafasan, yaitu dengan menggunakan masker atau NIOS. Kalium hidroksida memiliki reaktivitas dan stabilitas, yaitu dapat menyerap air dan karbon dioksida dari udara. Hindari kontak dengan aluminium, bahan organik, asam klorida, asam anhidrida, magnesium, dan juga tembaga. Untuk membuang limbah kalium hidroksida yaitu dengan meninggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya dan jangan dicampurkan dengan limbah lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.